Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today is 1st July 2020, 1 Juli 2020, 9:18 malam waktu Indonesia Barat. Kembali di beberapa pair yang saya cover untuk pergerakan malam ini. So many pair masih minus ya, jadi so many pair masih minus, saya masih menahan minus. Soalnya untuk pair-pair seperti ini yang sudah out, ini sudah out, artinya saya sudah tidak open lagi. Untuk euro yen ini saya masih holding, mungkin akan waktu yang lama untuk holdnya euro yen karena targetnya dia akan yen akan strong, very strong. Jadi ya kita tunggu sampai seberapa nanti strong. Begitu juga dengan GBP USD. GBP USD ini expectednya memang target long termnya memang akan semakin jauh ya. Mungkin bisa di bawah seperti ini, kembali ke area ini. Jadi ya kita masih holding posisi. So far untuk saat ini saya masih belum ada penambahan. Di UCAD masih di EU juga tidak ada open ya, belum ada open, so already close. Di Aussie NZD kita lihat ada 1 H4, ada 2 open, 1 2, saya sudah close beberapa, tinggal misalkan 2. So I don't know apakah akan turun jatuh ke bawah atau tidak, tapi yang jelas sementara masih hold posisi untuk ini. So UCAD ini pun sama, saya masih expected dia akan kembali up di area ini minimum ya. So jadi ya kita tunggu apakah akan kembali jatuh atau tidak untuk malam hari ini. I don't know, yang jelas saya masih hold posisi untuk di UCAD. Okay. Di UCAD ini masih hold posisi. Bisa break sini bagus dia, nanti bisa dari sini bisa uptrend seperti ini kalau dia bisa break di sini. Nah, itu beberapa posisi yang saya lakukan. Saya masih fokus nanti mungkin di GBP USD ya, karena ada cukup banyak opsi sell yang saya lakukan. Sementara memang ya belum ada penambahan untuk sell posisinya. Di gold ini jatuh cukup dalam ya, tapi saya masih juga hold. Menyisakan tinggal 2 posisi 1767. Expectednya sih bisa ke 1745 atau tidaknya nanti kembali ke area yang di sini, karena di area ini dia break ya. Area ini sepertinya dia sudah break, maka nanti tinggal tunggu kalau dia naik, mungkin akan naik little bit and then going another low seperti itu. Jadi teknikalnya memang seperti itu. Jadi ya untuk bisa nambah sell itu setidaknya harus ada area yang di break. Kalau tidak ada area yang di break ya maka belum ada area untuk penambahan sell gitu. Jadi untuk ini di areanya memang di sini dia sudah break, kemudian di area ini dia sudah di break juga ya. Ini area yang sudah di break, sama halnya dengan yang di sini juga. Ini dia kan break, makanya posisinya dia turun. Nah untuk ini pun dia harus break daripada area ini, dan ini harus di break dan sudah, maka next targetnya adalah the next support area. Ini adalah supporting area yang saya expectednya dia akan ke area ini. Itu kalau kita pakai support resistance ya. Tanpa melihat news dan segala macamnya, kita hanya melihat daripada itu. Yang menjadi satu pertanyaan adalah ketika ini turun, SAU turun, manehnya di GBP USD ini dia naik ya, di GBP USD dia naik. Kita lihat di EG. Nah EG Euro Pound ini kalau dia naik, maka
seharusnya GU turun. Kalau GU turun maka EG akan naik. Nah, ini euro dolar sudah naik, maka kalau ini naik maka euro GBP USD ini harus turun ya. Oke. Itu teknikalnya seperti itu. Dan I still expected that EG ini kita lihat EG EU ini akan ke sini atau tidak. Maka ini adalah area yang akan dia break. Sementara ini dia sudah is already ya, already. Apakah akan terus ke area ini? Still expected that karena di sini adalah dia sudah ada satu candlestick yang ada wick yang bisa ngebreak daripada ini. So ya kita tunggu sampai sejauh mana nanti akan continue not low-nya. Jadi memang kalau dilihat secara analisa ini, maka targetingnya nanti di 200 di 1.1095. Ini adalah target sell yang bisa kita lakukan nantinya. So untuk saat ini masih hold posisi saja. Oke. Berapa masih minus? Oke, ini juga masih minus. Kita lihat dulu di A4. Oke, di A4-nya ini sudah masuk. Dan kalau dia masuk di sini maka ini harus ekstrim. Ini harus ekstrim dan it's already ekstrim. Dia sudah already. Memang ini momentumnya momentum buy. Untuk momentumnya di EC memang momentum buy, sehingga expected too much, dia akan euro yen ini kita lihat secara di M15 masih up, MH1 di A4 dia sudah re-entry ya. Re-entry-nya hanya di A4 di sini, dia re-entry untuk sell. Kita coba lihat dulu. So far sampai saat ini 46. Ini semakin dalam. Gold semakin dalam, tapi GU semakin naik, EU juga semakin naik tinggi. Khawatirnya soon dia akan drop, menyusul opsi gold yang sudah drop lebih dulu. Jadi dolar strong. Jadi GU pun expectednya bahwa dolar akan soon akan kembali strong lagi, sehingga nanti bisa ini akan kembali turun. So baru jam 9.26. Oke, nanti jam 10 kita lihat pukul 10.00. Memang expectednya bahwa pukul 10 nanti ini sudah mulai berbalik arah. Jadi yang naik akan turun, yang turun pun akan naik di sesi US ini. Tapi sementara masih ya memang masih melanjutkan continue not low untuk UCAD. Kemudian goldnya pun juga masih continue not low. Jadi saat ini not expected too much, tetapi ya kita lihat dulu pergerakannya. Kalau lihat dari euro yen ini memang ini adalah area seller, sehingga
Ya, masih ingin lihat dulu kita lihat dulu di GBP USD nya. Jadi key-nya adalah kita maintain, kalaupun minus it doesn't matter, yang terpenting bisa maintain opsi yang terbaik untuk apakah mau nambah open buy lagi atau nambah open sell lagi, makanya harus kita maintain. Jadi untuk euro yen ini saya masih maintain maintain euro yen ini mungkin gold akan saya lepas ini. Kita lihat lepas gold or not, let's see. Bisa 1760 enggak untuk goldnya. Aussie New Zealand ini adalah opsi re-entry di area ini. Di H4-nya memang dia opsinya re-entry ya. Tapi karena di bawah ini sudah ada dan jaraknya pun kan juga pendek ini, 0682 dan 97. So saya kira I don't need to re-entry ya, saya tidak perlu re-entry. Jadi wait saja. Oke, ini ekstrim, kita tunggu apakah momentum atau akan balik arah. Tapi kalau lihat dari posisinya memang ini menjadi satu supporting area, this one. Break ini atau enggak? Kalau enggak di break maka ini nanti akan jadi A, B, dan C. Kemudian jadi wave 1 dan 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Jadi kita lihat posisinya, EU juga semakin terbang. EU is going higher dan higher. Kita lihat dulu. Memang saya tidak pernah melihat news ya, I don't care about news. Karena news itu hanya untuk memastikan saja arah pergerakannya sesuai dengan arah yang kita inginkan. News hanya pakai news, makanya saya jarang pakai melihat news. NFP pun juga tidak terlalu berpengaruh, dalam artian buruk bad goodnya newsnya di NFP pun juga tidak begitu berpengaruh. Karena memang mayoritas kan jarang yang tahu tentang kalau newsnya baik gimana, kalau newsnya buruk di NFP gimana, kan memang banyak yang seperti saya sendiri shoot and okay, let me see. Wah, ini bisa naik lagi ini.
ke 426 ya. Wah, ini GU bisa terbang lagi. Dia bisa terbang lagi GU. Fly. Oke, sepertinya saya harus lepas code. Oke, lepas aja dulu. Oke, code saya lepas. Kita lihat di sini. Break or not. Oke, code lepas, saya close saja lah. Oke, kita ganti view-nya, kita ganti. EG naik, GU harusnya turun. 451 harusnya turun. Turun terus, good. 1162 saya sudah lepas bos. MA pointing up, sehingga ada opsi di sini I don't like to selling karena memang pointingnya masih up. Itu risky untuk selling. Ini juga pointingnya masih up, so itu risky untuk selling seperti ini. Ini mungkin kalau saya lihat sih. Bisa jadi seperti ini, back to this line and then another up, bisa break or not, tergantung nanti ini di break lagi atau tidak. Oke, tuh. Jadi karena masih up maka MA nya up, maka don't like to selling. Seperti ini pun juga gitu, buying. Nah, ini pointingnya masih low, pointing down, don't like to buying. Oke, that's why I don't like to buying or selling, karena emang ya sepintas emang MA ini masih low, masih up, seperti ini masih up. Di sini ini memang kalau ini sudah bagus, setelah di H4 sudah pointingnya low ya, H4 sudah pointing low, jadi bisa sell, tapi karena saya sudah ada sell di 0682 saya masuk keep hold saja. Oke, EG naik at least di area ini bisa break daripada ini atau break tambah ke atas ke mid BB, maka ini akan bisa ke at least ke 12408 atau di bawahnya. Oke. Jadi kalau EG naik maka GU harus turun. Itu Viva versanya seperti itu. So kita lihat dulu di UCAT. Saya akan lepas di UCAT. Mungkin yang ini bawah lepas, tinggal nanti satu hold posisi ke atas, saya akan hold.
So untuk saat ini memang belum ada opsi untuk itu. This one. Kita lihat MA5. MA5 pun belum ada penampakan untuk bisa sell ya, karena masih pointing up, sama-sama pointing up pakai MA. Jadi ya wait saja. Walaupun ini bisa, sebetulnya ini adalah area untuk re-entry, tapi karena MA masih tidak menunjukkan untuk itu, ya kita wait. Memang MA ini terkenal lambat untuk memberikan satu signal buying or selling, tetapi ya setidaknya kalau sudah seperti ini, dia low, pointing low, maka dia akan terus turun dan MA menunjukkan satu tanda-tanda yang cukup. Yang kedua, kita lihat di pertemuan 2 MA, Malo dan Mahi ini dia bertemu, maka ini indikasinya bahwa tren soon akan segera berakhir. Seperti itu ya. Jadi dia akan segera berakhir, biasanya seperti itu, ditandai dulu dengan pertemuan ini, penggabungan dua MA. Ini adalah tanda-tanda bahwa trennya akan berakhir. Oke, kita lihat di sini 15. Nah ini, jadi beda dengan yang di sini ya, beda dengan yang ini, dia tidak bertemu. Kedua MA ini kan dia tidak bertemu, jadi masih bisa turun, kita pakai tipis-tipis aja, gimana coba, tipis-tipis saja. Coba 2 aja, nah, kita coba 2. Jadi tanda awal memang di ini penggabungan 2 MA, Malo dan Mahi. MA low dan MA high ini bertemu, maka trennya memang akan berhenti gitu. Tapi kalau seperti ini bisa semakin dalam lagi. So karenanya makanya kita wait aja. Kita lihat di Aussie yang di 15. Ini belum bertemu nih. Masih bisa naik ini, karena belum ada pertemuan 2 MA. GU pun sebetulnya juga belum ada pertemuan 2 MA ya. This one belum ada pertemuan 2 MA. Yang sudah ada cuma di ini, di EU. Kita lihat, wait. Ya, tidak ada pertemuan 2 MA. Aussie bisa naik, tambah semakin naik Aussie New Zealand ini, guys.
Ini kalau buy lagi pointingnya adalah low, down, pointing down, don't like to buy. Wait sampai break, setidaknya break dari MA 50. Kalau bisa break dari 50 dan 200, that will be good for buy. Kalau enggak, ya kita wait. So apa sih tes? Tidak ada pertemuan 2 MA di sini. Kita tes tipis. Oke, sepertinya itu teman-teman. Terima kasih for joining di my YouTube channel. Have a nice day. Bye bye.